Perkenalkan, saya Della Puspitasari dari kelas 18A1 Prodi D3 RMIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi malformasi kongenital. Malformasi kongenital atau kelainan bawaan. Malformasi kongenital merupakan kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fungsi atau fisik anggota tubuh anak sehingga menimbulkan cacat lahir. Adapun jenis cacat lahir yang pertama, kecacatan struktural dan fungsi. Contoh penyakitnya ada penyakit jantung bawaan atau PJB. Jantung bawaan ini merupakan kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir. Adapun faktor resikonya, yang pertama, memiliki riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung bawaan. Yang kedua, menderita diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2 yang tidak terkontrol. 3. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan saat hamil. Yang keempat, mengalami infeksi virus seperti rubella. Yang kelima, mengkonsumsi obat-obatan tertentu selama hamil. Jenis jantung bawaan. Yang pertama, penyakit jantung bawaan pada kelainan katup. Kondisi ini disebabkan oleh tidak berfungsinya katup akibat kelemahan tertutupnya katup jantung sejak lahir. Kedua, penyakit jantung bawaan dengan kelainan pada dinding jantung. Kelainan pada dinding jantung ini merupakan pembatas atrium dan ventrikel, menyebabkan gangguan pemompaan jantung dan berkumpulnya darah pada bagian yang tidak seharusnya. Ketiga, penyakit jantung bawaan dengan kelainan pembuluh darah. Kelainan ini terjadi pada arteri dan vena dari dan ke jantung. Selanjutnya ada gejala jantung bawaan. Yang pertama, tampak semburat kebiruan atau kehitaman pada bibir atau jari-jari. Kedua, tampak kelelahan dan kesulitan bernafas. Ketiga, memiliki berat badan rendah. Keempat, pertumbuhan terhambat. Kelima, terjadi pembengkakan pada tungkai, perut atau area sekitar mata. Keenam, mengalami infeksi paru-paru yang berulang. Selanjutnya pada penyakit kedua, yaitu cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan pada pergerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika proses persalinan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Adapun gejala cerebral palsy. Yang pertama, kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh, misalnya menyeret salah satu tungkai atau saat merangkak. Kedua, terlambatnya perkembangan kemampuan gerak atau motorik seperti merangkak atau duduk. Ketiga, kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda. Keempat, gaya berjalan tidak normal seperti berjinjit, menyilang seperti gunting, dan sebagainya. Kelima, otot kaku atau malah lunglai. Keenam, tremor. Ketujuh, gerakan menggeliat yang tidak terkontrol. Kedelapan, kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri. Selanjutnya, penyebab cerebral palsy. Yang pertama, perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak. Kedua, infeksi saat hamil yang menular pada janin, contohnya cacar air
rubella, sifilis, infeksi toksoplasma, dan infeksi sitomegalovirus. Ketiga, terganggunya suplai darah ke otak janin atau sering disebut dengan stroke janin. Keempat, perbedaan golongan darah rhesus antara ibu dan bayi. Kelima, bayi kembar 2 atau lebih. Jenis cacat lahir yang kedua yaitu kecacatan metabolik. Contohnya fenilketonuria dan molekul otak. Selanjutnya, penyebab kecacatan lahir. Yang pertama disebabkan oleh penyakit genetik. Penyakit genetik merupakan perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal. Yang kedua, disebabkan oleh faktor lain. Yang pertama, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Yang kedua, rokok. Yang ketiga, penyakit diabetes mellitus. Keempat, obat-obatan yang bersifat teratogenik. Kelima, defisiensi asam folat. Keenam, defisiensi yodium. Dan yang terakhir, konsumsi alkohol. Faktor resiko kelainan abnormalitas. Faktor ini ada 4. Yang pertama, teratogenik merupakan setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko kelainan bawaan. Seorang wanita hamil sebaiknya mengkonsultasikan dengan dokter setiap obat yang diminum, berhenti merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak menjalani pemeriksaan ronsen kecuali jika sangat mendesak. Faktor risiko kelainan abnormalitas yang kedua yaitu faktor fisik pada rahim. Di dalam rahim, bayi terendam oleh cairan ketuban yang merupakan pelindung terhadap cedera. Jumlah cairan ketuban yang abnormal bisa menyebabkan adanya kelainan bawaan. Air ketuban terlalu sedikit, ketuban pecah dini. Yang ketiga, gizi. Kekurangan asam folat bisa meningkatkan risiko terjadinya spina bifida atau kelainan tabung saraf. Yang keempat, faktor genetik dan kromosom. Genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan yang diwariskan melalui gen yang abnormal dari salah satu kedua orang tuanya. Gen adalah pembawa sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Pola pewarisan genetik. Autosom dominan. Suatu kelainan timbul meskipun hanya terdapat satu gen yang cacat dari salah satu orang tuanya. Autoresesif. Jika untuk terjadinya suatu kelainan bawaan diperlukan 2 gen yang masing-masing berasal dari kedua orang tua. X-linked. Jika seorang anak laki-laki mendapatkan kelainan dari gen yang berasal dari ibunya. Y-linked. Ayah menurunkan penyakit pada anak-anak lakinya atau anak perempuan hanya pembawa saja atau karier. Penatalaksanaan cacat lahir. Penatalaksanaan cacat lahir dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara bedah. Ada 2, paskanatal dan pranatal. Paskanatal contohnya bibir sumbing dan hernia. Pranatal contohnya sumbatan saluran kencing dan cacat tabung saraf. Yang kedua dilakukan dengan cara non-bedah, bisa dengan imunoglobulogram, obat-obat jantung, dan suplemen vitamin. Penyakit kelainan kongenital ada 3. Bibir sumbing merupakan suatu celah di antara bibir bagian atas dan hidung. Bibir sumbing ini terjadi jika selama perkembangan janin
jaringan mulut atau bibir tidak terbentuk sebagaimana mestinya. Penyakit yang kedua, Clubfoot, merupakan sekumpulan kelainan struktur pada kaki dan pergelangan kaki di mana terjadi kelainan pada pembentukan tulang sendi, otot, dan pembuluh darah. Penyakit yang ketiga, dislokasi panggul bawaan, merupakan terjadinya ujung tulang paha tidak terletak di dalam kantung panggul. Berikut ini merupakan kesimpulan dari malformasi kongenital. Malformasi kongenital merupakan kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menimbulkan cacat lahir. Pengobatan kelainan bawaan akan disesuaikan dengan jenis kelainan yang diderita. Metodenya bisa dengan pemberian obat-obatan, alat bantu, terapi, sampai operasi. Beberapa contoh pengobatannya yaitu 1. Pemberian obat kortikosteroid seperti prednison untuk distrofi otot. 2. Pemakaian alat bantu jalan untuk kelainan bentuk tangan dan kaki. 3. Pemakaian alat bantu dengan untuk gangguan pendengaran. Yang keempat, operasi untuk kelainan jantung bawaan, misalnya pemasangan sumbatan pada paten ductus arteriosus dan bedah jantung. 5. Operasi rekonstruksi untuk bibir sumbing atau kelainan bentuk bagian tubuh lain. Pencegahan kelainan kongenital sebelum kehamilan. 1. Pastikan mengikuti imunisasi sesuai jadwal. 2. Pastikan Anda dan pasangan tidak menderita penyakit menular seksual. 3. Penuhi asupan asam folat sebelum merencanakan kehamilan. Keempat, lakukan konsultasi dan tes genetik, terutama jika Anda atau pasangan memiliki penyakit yang dapat diturunkan kepada anak sebagai kelainan bawaan. 5. Konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat-obatan sebelum hamil. Selama kehamilan, 1. Jangan merokok dan hindari paparan asap rokok. 2. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol. 3. Jangan menggunakan nafsa. 4. Lakukan olahraga ringan dan cukupi waktu. 5. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Selanjutnya, penyakit kelainan kongenital. Bibir sumbing adalah suatu celah di antara bibir bagian atas dengan hidung. Clubfoot merupakan suatu kelainan struktur pada kaki dan pergelangan kaki di mana terjadi kelainan pada pembentukan tulang, sendi, otot, dan pembuluh darah. Dislokasi panggul terjadi jika ujung tulang paha tidak terletak di dalam kantung panggul. Berikut ini merupakan jenis penyakit kongenital. Sekian materi malformasi kongenital yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.